silakan bersihkan dulu, taruh di tempat sampah. Kalau sudah selesai membuang sampah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk memulai pembelajaran, satu orang boleh pimpin doa. Oke, saya mau tanya dulu. Tadi sudah sholat zuhur semua? Wudhunya masih terjaga? Oke, jadi wudhu ini adalah salah satu bentuk penyucian diri kita dalam bentuk wudhu itu. Jadi wudhu itu bisa kalian jaga sampai nanti sholat asar, oke? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? Dua. 3. 5. Apa itu sakit? Apa? Yang sakit siapa? Oke, yang sakit mari kita doakan teman kita yang sakit supaya bisa cepat sembuh dan bisa kembali belajar di ruang ini. Amin. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa memahami apa pengertian dari naratif teks, kemudian struktur dari naratif teks, dan kemudian kalian akan mengerjakan LKPD, yaitu mengurutkan setiap alur cerita dari naratif teks ini. Paham? Oke. Pembelajaran minggu lalu. Kira-kira Mas ada yang masih ingat? Tentang orientasi. Orientation apa itu? Means open. Tentang recount text. Jadi itu struktur dari recount text. Memuat informasi. Ada? Apa itu recount text? Oke, very good. Jadi recount text itu menggunakan tenses apa? Kira-kira? Tenses. Apa? Yang sudah dipelajari minggu lalu apa? Past tense. Oke, very good. Jadi recount text itu menggunakan past tense dan hari ini juga kita akan belajar masih tentang past tense. Sekarang saya akan memutar video pembelajaran. Kalian perhatikan ya. Malin Kundang by Natasha Mulyadi. Once upon a time, there was a boy named Malin Kundang who lived with his mom. He slipped and hurt himself. The wound left a scar. Soon, it turned into stone. Now, people call it Batu Simalin Kundang. You can see the stone in Air Manis, a village on the coast of West Sumatra near Padang. Oke, tonton. Jadi tentang apa itu tadi? Malin Kundang ini adalah salah satu contoh dari naratif teks. Gitu. Jadi naratif teks itu adalah teks yang ceritanya fiksi atau non fiksi. Ada yang tahu apa itu fiksi? Ya? Ya? Fiksi yang tidak nyata. Very good. Jadi teks naratif itu bisa cerita non fiksi dan fiksi. Nah, ini adalah Malin Kundang adalah salah satu contoh teks naratif dari fiksi. Ada yang tahu lagi cerita selain Malin Kundang yang fiksi? 12 Putri Menari. Oke, itu adalah salah satu contoh dari teks naratif. Ada lagi? Cinderella. Oke, very good. Jadi Cinderella juga masuk di teks naratif yang fiksi. Ada lagi? Ya? Putri Tidur. Siapa yang masuk? Oke, Putri Tidur juga. Good job. Jadi, oke, ini adalah pengertian dari teks naratif. Ada yang bisa baca di papan? Pengertian? Oke, silakan. Pengertian teks naratif adalah barang yang bisa
Oke, kemudian yang ketiga ada resolution. Nah, resolution ini adalah solusi atau penyelesaian konflik dari masalah tersebut. Paham ini? Ya. Oke, kemudian yang keempat ada reorientation atau sering disebut juga dengan pesan moral. Nah, reorientation ini dia bisa ada tertulis langsung dalam cerita atau kita bisa memahami sendiri itu apa pesan moral yang terkandung di dalam teks naratif itu. Nah, tadi sudah ditonton ini cerita Malin Kundang, kira-kira pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita Malin Kundang tadi? Jangan durhaka kepada orang tua. Apa? Jangan durhaka kepada orang tua. Oke, yang lain lagi ya? Jangan menyombongkan hartanya, tidak boleh sombong gitu. Dan mengidentifikasi. Nah, dari cerita Cinderella ini yang mana bagian orientation, complication, resolution, dan reorientation. Kira-kira dalam paragraf ini yang mana membuat orientation? Sejahtera. Bisa kan? Oke, apa? Ini tentang lain. Once upon a time. Oke, very good. Jadi ini orientation itu apa tadi? Perkenalan tokoh atau tempat atau waktu dari cerita itu. Nah, di sini dikatakan bahwa Cinderella. iya, Cinderella namanya, beautiful girl named Cinderella. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi yang kedua? Complication. Complication. Yang mana itu complication di sini? Dua. Yang mana? Next. Pandai. Iya, paragraf Pandai yang yang kedua. kedua. Nah, di sini memuat apa itu? Complication. Masalah. Iya, masalah dari Batu hilang. iya dari pada cerita ini. Kemudian apa sih yang terakhir? Yang ketiga? Resolution. Nah, apa ending dari cerita Cinderella? Menikah dengan pangeran. Dia menikah dengan pangeran, hidup bersama dengan pangeran. Itu contoh dari generic structure of text narrative. Kalau reorientation, kira-kira apa tadi? Reorientation Pesan-pesan moral. pesan moral apa yang terkandung dalam cerita Cinderella kira-kira? Jangan kehilangan batu. Jangan serakah. Jangan serakah. Oke, apa lagi? Ya. Kalau karakter yang ada dalam cerita Cinderella? Cinderella, Pangeran. ibu, kakak, sendiri, ya adik. Baru apa lagi? Pangeran. Oke. Oke, very good. Jadi itu materi tentang naratif teks. Kemudian ada paham semua berarti? Ya. Oke, karena sudah paham semua, kalian akan nah, ini ada LKPD. Jadi akan dibagikan 3 kelompok, satu lembar LKPD, dan ini ada gambar yang kalian harus urutkan. Jadi ini ada gambar terpisah dari cerita Malin Kundang. Kemudian setiap kelompok memegang satu gambar sesuai dengan urutan. Kalau sudah dipresentasikan di depan. Jadi dibaca ini sesuai dengan urutan cerita dari Malin Kundang tadi. Paham? Paham. Oke, sekarang akan dibagi kelompok berhitung ya? Ya. Oke, 1 sampai 3 karena 3 kelompok. 1, 3, 3. ini. Tujuh. Mana yang kelompok 1 angkat tangan? 3 ngata. 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. 2 angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan. Setiap anggota kelompok itu harus aktif dalam diskusi kelompok. Jadi mengerjakan ini bersama-sama, oke? Paham ini cara mengerjakan? Ya, ditulis nama kelompok dengan anggota kelompoknya.
satu anggota. Semua. Ini biar disesuai urusan. Sesuai peristiwa. Mana yang pertama? Oke, very good. Give applause to kelompok 3. Kelihatan sudah mana? Lihat kalau urutan peristiwanya sudah benar atau tidak? Tidak. Oke, kira-kira teman-teman lain sudah benar itu? Tidak. Iya. Mana? Lihat. Mana gambar? Oke, yang pertama apa itu? Mana gambarnya? Oke, sudah benar. Presentation. Silakan pakai dan penuh. Oke. Mana yang pertama? Mana yang pertama? Oke, mana kelihatan gambar? Oke, next. Ada orang Cina di sana. Oke, next. Oke, what I like of the other very fast. Very good, next. Oke, kita tanya ya. Oke, silakan. Oke, gitu. Narrative text, kemudian ada generic structure of narrative text, ada 4. Itu apa? Orientation. Oke, sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang bisa ulang pengertian narrative text? Apa tadi narrative text? Orientasi. Narrative text pengertian? Apa itu narrative text? Apa? Pengertian dari Cerita? Oke, generic structure apa? Apa? Oke, very good. Jadi bukan contoh naratif teks yang fiksi. Tanda tangan. Yang fiksi. Iya. Apa? Iya, judul. Oke, apa? Paling kundang. Oke, paling Bunda. Ada lagi? Saya. Apa? Si Daya. Apa lagi? Saya. Apa? Si kancil. Si kancil dan kancil yang cerdik. Oke. Apa lagi? Apa? Bawang merah, bawang putih. Apa lagi? Silakan. Sangkuriang. Apa lagi?
apa hadiah? Sekarang hadiah? Tidak. Semua dapat nih. Kita sambil menonton video. Ya. Sambil baru terakhir pakai pertanyaan. Mungkin Ya. pertanyaan Tidak. kuis. Oh, kalian suka kuis? Ya. Oke, jadi nextnya mungkin saya akan lebih banyak lagi menampilkan video. Mungkin ada kemudian pada akhir pembelajaran akan ada kuis juga dan ada words. Oke, jadi saya rasa mungkin hanya itu pembelajaran hari ini. Dan pelajaran yang saya kasih ke kalian beberapa minggu ini akan bisa diserap dengan baik.